Kerajaan Majapahit. Siapa sih yang nggak tahu tentang Kerajaan Majapahit? Pasti semuanya sudah tahu, minimal pernah mendengar nama tersebut. Agar pengetahuan kita lebih luas tentang Kerajaan Majapahit, yuk simak penjelasannya. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang bercorakan Hindu dan berada di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Selain itu, kerajaan ini juga disebut sebagai kerajaan yang mempunyai wilayah kekuasaan terbesar di Indonesia, bahkan sampai keluar Indonesia. Sebenarnya, Kerajaan Majapahit berdiri sebab adanya serangan dari Jayaketuang yang berhasil membunuh penguasa Kerajaan Singasari dikarenakan menolak pembayaran upeti. Selanjutnya, Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan terhadap Arya Wiraraja. Lalu, Raden Wijaya diberi hutan tarik oleh Arya Wiraraja untuk dipakai sebagai wilayah kekuasaan dan pada akhirnya dijadikan sebuah desa baru dengan nama Majapahit. Majapahit berdiri dari kata buah maja yang rasanya pahit. Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayaketuang. Tak lama kemudian, tentara Mongol datang ke Pulau Jawa untuk menyerang Jayaketuang. Pada saat itulah, Raden Wijaya memanfaatkan tentara Mongol. Ia bergabung dengan tentara Mongol untuk menyerang Jayaketuang. Dengan mudah, tentara Mongol beserta pasukan Raden Wijaya mengalahkan Jayaketuang. Tidak berselang lama, kemudian Raden Wijaya mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa. Pengusiran tersebut terjadi ketika pasukan Mongol sedang berpesta atas kemenangannya. Pada saat tengah itulah, Raden Wijaya langsung melakukan penyerangan terhadap tentara Mongol. Akhirnya, Raden Wijaya berhasil untuk mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa. Dan kemudian ia naik tahta. Kehidupan di Kerajaan Majapahit. Apa ya faktor-faktor kehidupan yang membuat maju serta runtuhnya Kerajaan Majapahit? Kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik di Kerajaan Majapahit banyak sekali adanya pemberontakan dari dalam kerajaannya sendiri. Terjadinya pemberontakan tersebut mulanya saat Raden Wijaya memerintah, yaitu banyak pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggalawe, Sora, dan Nambi, yang tujuan mereka yaitu untuk menjatuhkan Raden Wijaya. Tetapi dengan kecerdikan Raden Wijaya, pemberontakan tersebut bisa dipadamkan. Masa pemerintahan Raden Wijaya pun akhirnya berakhir ketika ia meninggal pada tahun 1309 Masehi. Kemudian, pengganti Raden Wijaya adalah anaknya yang bernama Jayanegara. Berbeda sekali dengan ayahnya, Jayanegara sama sekali tidak mempunyai keahlian untuk memimpin kerajaan. Sampai pada akhirnya, Jayanegara dijuluki dengan sebutan Kalajamek, yang berarti lemah dan jahat. Di saat pemerintahan Jayanegara, banyak terjadi pemberontakan dari orang kepercayaannya sendiri, yang dikarenakan kurang tegasnya Jayanegara dalam memimpin Kerajaan Majapahit. Salah satu pemberontakan yang hampir menjatuhkan Jayanegara yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh Kuti. Akan tetapi, pemberontakan tersebut bisa dipadamkan oleh Gajah Mada. Ia berhasil menyelamatkan Jayanegara ke sebuah desa yang bernama Desa Badaran. Di desa tersebut, Jayanegara berhasil dibunuh oleh seorang tabib. Hal tersebut dikarenakan seorang tabib itu mempunyai dendam terhadap Jayanegara dan kemudian tabib itu ditangkap dan dibunuh oleh Gajah Mada. Pada saat itu, karena Jayanegara tidak mempunyai keturunan, maka pemerintahan Majapahit digantikan oleh adiknya yang bernama Gayatri yang memiliki gelar Tribuana Tunggawedi. Dalam masa pemerintahannya, ia hanya memimpin Majapahit dari tahun 1328 sampai 1350. Selama masa pemerintahannya,
terjadi banyak sekali pemberontakan. Akan tetapi, pemberontakan tersebut bisa dipatahkan oleh Gajah Mada. Atas jasanya tersebut, maka Gajah Mada kemudian diangkat sebagai Mahapati Majapahit. Setelah itu, kemudian Gajah Mada mengucap sebuah sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Adapun bunyi dari Sumpah Palapa yaitu Gajah Mada tidak akan makan rempah-rempah atau kenikmatan dunia sebelum menyatukan Nusantara. Tidak lama dari sumpah tersebut, kemudian Tribuana Tunggawedi pun meninggal pada tahun 1350 Masehi. Setelah Tribuana Tunggawedi meninggal, kemudian digantikan oleh Hayam Wuruk. Di masa inilah Kerajaan Majapahit berada dalam masa kejayaannya, yang mana kerajaan tersebut hampir menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Kejayaan Majapahit tidak hanya dalam hal pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang sebagai negara agraris dan negara maritim. Majapahit terletak di daerah pedalaman yang sangat dekat dengan aliran sungai yang cocok untuk pertanian. Hasil utamanya adalah beras. Untuk meningkatkan pertanian, dilakukan pembuatan saluran pengairan, bendungan, dan pemanfaatan lahan pertanian secara bergiliran. Hal ini maksudnya agar tanah tetap subur dan tidak kehabisan lahan pertanian. Runtuhnya Kerajaan Majapahit sejak peninggalan Mahapati Gajah Mada serta Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran drastis, apalagi saat itu adanya banyak serangan dari kerajaan-kerajaan Islam yang belum lama berdiri. Selain itu, keruntuhan Kerajaan Majapahit terdiri saat pemerintahan Patih Udara pada tahun 1518. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Peninggalannya ada Candi Brahu, Candi Jabung, Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, dan Gapura Wingin Lawang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.